Jadi atmosfer bekerja yang diciptakan di The Good Sky ini bumi ya, kekeluargaan ya, karena kita sudah apa ya, sama temen kerja tuh nganggep ngomongke gitu, seperti itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu yang dirasakan teman-teman di kantor. Dan itu mungkin salah satu tujuan saya juga kenapa setiap saya ketika saya mencari kantor, bangunan kantor itu saya pasti nyarinya rumah. Mbak Ica tadi cerita kalau dirinya sendiri adalah seorang penyintas. Iya. Gimana Mbak? Kenapa bisa sampai punya kesadaran untuk ngakui itu aja, nganggap itu ya udah itu normal kok? Ya, karena justru sebenarnya berangkatnya dari sana. Berangkatnya dari karena saya sendiri adalah seorang penyintas, gitu kan. Ngerasain gimana strugglingnya, nggak bisa bicara tentang kondisi yang seharusnya, maksudnya nggak bisa, aku tuh lagi tertekan, aku lagi lagi nggak baik-baik aja, kalau bahasanya mungkin lagi trigger atau lagi kumat gitu kan. Tapi kita harus terpaksa harus baik-baik aja dan kita nggak bisa berbicara bagaimana kondisi kita seharusnya. Itu nggak enak banget gitu loh, nggak bisa, nggak ada yang dengerin, itu nggak enak banget gitu loh. Nah, berangkat dari pengalaman saya di sana, terus saya nggak kepengen orang-orang yang mengalami hal seperti saya itu kayak gitu juga gitu loh. Jadi pengennya adalah membuat wadah, maksudnya membuat sesuatu yang itu bisa mewadahi, memfasilitasi teman-teman lah untuk dia punya tempat pulang dalam tanda kutip ketika dia aku merasa begini, tapi di luar sana aku masih di-judging-nya. Jadi mereka datang ke kami gitu, ketemu teman-teman. Jadi harapannya adalah memberikan vibes yang positif. Yang Mbak Ica rasain apa Mbak? Waktu kapan? Waktu dulu itu. Ya? Saya tuh punya kebetulan diagnosa dari dokter itu adalah GAD, General Anxiety Disorder atau kecemasan umum, comorbidnya sama depression gitu. Jadi fun fact-nya adalah ya kecenderungan saya untuk bunuh diri itu gede banget dulu. Iya, karena trauma-trauma di titik itu. Di pikiran ada titik kayak gitu. Bahkan masih ada bekasnya Mbak. Saya tuh dulu pernah self harm juga kan, di apa? Biasalah. Nah, dulu tapi di masa-masa yang gelap itu kan. Makanya karena waktu itu saya nggak ngerasa nggak beres nih, akhirnya dulu ke psikiater itu udah kayak mau transaksi narkoba Mbak. Diem kan, iya kan, jadi kayak malu gitu loh. Tapi malu, ya. Iya, tapi ketika saya merasakan manfaatnya sendiri gitu kan, dan dibantu dengan pengobatan dokter juga, itu kayak oh ya udah nggak apa-apa, justru ini yang bikin aku menjadi lebih baik gitu loh. Dan ini justru yang membantuku ketika aku punya spesial kondisi kayak gini, tapi aku masih bisa bersosialisasi dengan normal. Aku masih bisa bekerja sebagaimana manusia. Nah, itu udah di Good Sky waktu mengalami itu? Belum. Itu masih kuliah tuh di 2013 mungkin 2015-an, terus kemudian sempat goncang lagi kan di tahun-tahun selanjutnya, mungkin ke trigger apa gitu kan. Yang paling munculnya kelihatan lagi adalah pandemi. Ya kan, karena pandemi semuanya mati ya kan, dan semuanya nggak baik-baik aja, dan saya di karantina 2 minggu tuh udah kayak kecemasannya udah muncul lagi, depresinya udah muncul lagi, yang kayak gitu sih. Jadi tapi so far semuanya terkontrol, dan itu bikin saya karena saya mengalami fase itu, membuat saya itu bisa berempati ke teman-teman yang memang dia punya masalah yang sama gitu. Jadi udah nggak nyinyir gimana gitu ya, karena yang kita dapatkan seringnya orang-orang lebay di sosmed aja gitu kan, orang cerita masalahnya terus malah yang lebih nggak terduga respon mereka, lebay, kamu kurang bersyukur, betul. Kamu nggak dekat sama Tuhanmu. Betul, wah itu banyak banget sih Mbak, banyak banget. Padahal
ketika kita ngomongin mental illness dan Tuhan itu adalah dan iman ya, itu adalah sesuatu yang berbeda gitu. Walaupun mungkin ibadah atau jalur religius itu adalah salah satu metode pendukung untuk kita sembuh. Ya, itu betul gitu kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang punya masalah mental itu ibadahnya kurang. Nah, itu ini sih sekarang ini sudah banyak yang aware seperti itu ya, gitu. Mbak Ica sendiri melewati perjalanan itu, menjadi penyintas, ke-trigger, proses pemulihannya seperti apa yang dijalani? Berat, Mbak. Saya tuh dulu tuh punya, ya karena trauma ya, karena ada trauma itu, saya tuh ketika kecemasannya itu muncul, saya tuh tidur di kamar mandi. What? Sampai seperti itu loh. Ngapain? Karena buat saya di kamar mandi itu gini, Mbak, kalau di kamar nih, kita kurang privasi menurut saya gitu loh. Kalau di kamar mandi itu privasi, orang nggak akan gedor-gedor, nggak akan maksa buka. Kalau di kamar pasti kadang seperti itu ya. Tapi kalau di kamar mandi itu ya kita mau kunci selama-lamanya juga nggak apa-apa gitu loh. Nah saya bahkan sampai sekarang pun nih Mbak, beberapa ke-trigger sesuatu yang menurut saya itu bisa men-trigger masalah saya, itu tuh saya masih kayak tidurnya di kamar mandi tuh saya tuh dari pernah ada beberapa kejadian tuh semalaman tuh saya betah tidur semalam wow. Itu nggak kerasa loh Mbak. Nah tidur itu tidur diem bengong udah nggak jelas ngapa itu di kamar mandi. Tidur yang hilang sadar atau cuma bengong semalaman gitu? Bengong ya udah bengong tidur gitu ya, pokoknya udah aku pengennya di kamar mandi udah gitu. Itu terus kadang kan kita, kalau yang saya alami ya, kadang saya tuh cemas nggak ada triggernya apa-apa, tapi tahu-tahu cemas aja kayak gitu mood swing ya kan. Nah itu kan dia udah tidur di kamar mandi, itu masa-masa yang cukup berat sih menurut saya, masa-masa yang cukup berat. Terus makanya ketika bisa struggle dan bisa bicara seringan ini kayaknya di sini, itu adalah sesuatu yang kayak aku keren. Iya Mbak. Ya gitu sih. Dan harapannya sih ke teman-teman yang di luar sana yang memang punya masalah yang sama, ya udah kita gandengan tangan, kita bareng, kita sadar bareng, kok kamu. kita perbaikin bareng, ya udah go on aja hidupnya. Gitu. Ke psikiater merasa kayak mau transaksi narkoba kan, karena takut dengan cap itu. Nerima stigma itu nggak? Nerima komentar buruk nggak? Kamu ngapain ke psikiater? Bahkan dari keluarga. Terutama yang paling terdekat. Terutama dari keluarga. Ngapain sih lebay banget kamu kesana gitu kan? Ngapain sih kayak gitu kan? Atau bahkan mungkin juga ke teman-teman juga. Harusnya nggak usah sampai cari alasan aja ya kayak gitu-gitulah. Nah jadi makanya dulu sempat saya tuh menyembunyikan, kalau saya baru terbuka. Banyak yang nggak tahu kalau saya tuh memang selama itu loh, maksudnya di tahun-tahun itu tuh memang jatuh banget gitu loh, memang berat banget, tahun-tahun terberat di dalam hidup gitu kan. Aku baru membuka seperti ini tuh baru ya ketika punya Vigot Sky itu. Di 2017-18 itu udah mulai, itu pun belum seutuhnya gitu loh, belum seutuhnya, maksudnya belum kayak masih kayak nggak mau mengakuin, tapi ketika ketemu teman-teman yang sama perjuangannya, ya ternyata aku nggak sendirian, aku ngerasain kayak gitu juga kan saya. Nah itu baru menjadi ya udahlah, ya emang perjalanan hidup yang harus dilewatin. Gitu. Mbak Ica di komentari keluarga kayak gitu gimana Mbak? Respon dirimu gimana kok? Itu sih gimana? Ya pasti down ya, pasti tetap sakit lah ya. Orang kita tuh butuh bantuan gitu loh secara profesional gitu kan. Tapi ketika dikomentarin kayak gitu ya sakit tetap. Tapi yang bersyukurnya saya adalah pada saat itu saya ada di titik pernah ngerasa kayak mempush diri sendiri untuk jangan jatuh dulu, nah kayak gitu. Jadi menghipnotis diri sendiri untuk tetap maju gitu loh. Kalau sakit ya pasti sakit lah, pasti sakit ya. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, akhirnya menerima diri, akhirnya ya lahirlah Vigot Sky, gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh kalau misalkan lebih kayak ke mau jatuh lagi tuh lihat Vigot Sky-nya itu kayak, oh ini tuh lahir yang menjadi
sumber penghidupan saya itu lahir gara-gara kesakitan di masa lalu loh. Nah, akhirnya justru bisa menjadi motivasi atau pijakan buat kedepannya. Mbak Ica sering berinteraksi sama orang-orang yang punya mental illness, yang punya masalah dengan itu. Mereka itu sebenarnya pengennya diapain sih, Mbak? Didengarkan sih, karena gini sih Mbak, orang yang panik, orang yang nggak balance itu kan kadang kan akal sehatnya nggak bisa dipakai. Dia hanya perlu didengarkan dan divalidasi emosinya. Iya kamu cemas, iya kamu takut, iya kamu sedih, iya kamu marah. Udah tuh, ketika dia sudah ada di titik tenangnya, akal sehatnya sudah mulai bekerja. Loh, aku tuh tadi sebenarnya yang salah loh, ya kan? Akhirnya dia bisa kembali ke on track gitu loh. Sudah bisa kembali ke jalan yang benar. Seharusnya dia mengambil keputusan seperti apa. Yang kayak gitu dengan waktu yang nggak terlalu lama gitu. Jadi mereka tuh hanya perlu ditemenin, diajak ngomong, Kita berempati lah ya. berempati, divalidasi emosinya. Hanya perlu itu aja. Orang itu bisa punya kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan. Itu karena apa sih, Mbak? Atau mungkin trauma atau seperti yang ditinggalkan orang-orang di masa kecilnya atau gimana? Kalau merujuk kita pada teori dan mungkin ini yang yang pasti lebih tahu penyebabnya itu pasti dari pakar ya, dari profesional ya, dari psikolog atau psikiater. Tapi menurut saya pribadi, kemungkinan orang punya kecemasan itu kan dari trauma di masa lalu, ya kan? Terus dari pola asuh orang tua, terus kejadian traumatis yang kejadian udah selesai, perasaannya masih nempel, feelingnya masih ada, bekasnya masih ada, kemudian di looping ke tahun-tahun berikutnya. Rata-rata kayak gitu sih, pun yang saya alami juga seperti itu gitu. Mbak Ica pernah nggak menemukan teman yang kayaknya baik-baik aja, tapi mungkin dia punya masalah dan dia denial karena dia merasa aku tuh kuat, sampai kemudian meledak semuanya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak ya Mbak, yang tanpa kita sadari itu sebenarnya banyak gitu loh. Cuman karena kadang orang merasa aku kuat kok, ini nggak apa-apa. Mungkin dia denial yang melewatkan masalah itu sendiri tanpa berani menyelesaikan. Ketika pertahanannya runtuh, meledak gitu kan. Ya ada banyak sih yang kayak gitu. Dan sebenarnya itu banyak juga loh di sekitar kita, ya kan? Nah, dia sepertinya hahi bekerja dengan normal, tapi ternyata ketika kesentil masalah dikit atau masalah yang mungkin menurut kita ringan, tapi ternyata itu trigger utama dia, itu bisa meledak karena trigger tiap orang beda-beda ya. Trigger tiap orang beda-beda, betul. Mbak Ica, garapannya ke orang-orang, ke penonton, ke teman-teman, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang ngomong aku lagi bete, aku lagi marah, aku punya masalah sama itu, aku mau bunuh diri. Itu pesan Mbak Ica ke orang-orang yang seperti itu, yang ketemu temen yang lagi gak beres, kita harus ngeresponnya gimana? Didengarkan pasti ya, seperti yang tadi saya omongin, kalau mereka tuh sebenarnya pengennya didengarkan dulu, divalidasi emosinya, gitu kan. Baru setelah itu kita ajak diskusi. Sebenarnya perasaannya dia gimana. Jadi lebih berfokus ke dirinya dia dulu nih, biar dia tuh membreakdown perasaannya, masalahnya biar nyaman. Kemudian kita ajak dia untuk sadar. Sadar bahwa kamu gak baik-baik aja gitu loh. Kamu memang sedih, kamu emang patah hati. Dia emang sangat berharga buat kamu gitu kan. Baru kita ajak dia untuk sadar. Ketika dia sudah sadar, insting alamiahnya dia akan mencari jalan keluar yang paling baik gitu loh. Ya kan? Yaitu ya untuk aku harus move on, walaupun sakit. Yang penting nggak mati dulu gitu kan. Nah itu yang penting jangan kita juga jangan terlalu panik meresponnya gitu kan. Jangan gini. Kita juga harus melatih diri kita untuk nggak over respon gitu kan. Kita juga harus ikut tenang walaupun itu berat ya. Kadang orang mau lihat orang mau loncat di atas gedung, kita udah bingung gitu kan. Nah, intinya harus didengarkan dulu dan diterima.
Dan kita menerimanya juga nggak asal mendengarkan loh Mbak, tapi kita hadir secara emosi di situ. Buat apa kita mendengarkan curhatan orang, tapi kita sambil main handphone, tapi kita nggak hadir secara psikologis, atau kita justru yang paling banyak kejadian tuh gini, temennya curhat, kitanya mendengarkan, tapi kadang sambil sedikit curhatannya itu dia lagi ngomong justru dibercandain. Oke, seringnya gitu. Iya kan? Kita nggak tahu situasi kondisi si orang ini nih, gitu kan. Nah, itu artinya kita kan nggak hadir secara psikologis. Ketika dia memang dirasa memang butuh curhatan, pengen denger, ya udah kita 100% di situ, kita hadir di situ, fisik dan batin kita, ya kan, kita hadir secara psikologis untuk mendengarkan dia. Nah, baru kita setelah dia baik-baik aja, baru kita bisa bercanda, gitu kan. Makanya kadang bercanda boleh, tetapi kan kita nggak tahu situasi kondisi orang itu. Kadang kita kalau nggak lagi pengen bercanda, lagi banyak masalah, dipercandain juga bawaannya emosi ya. Gejala kayak apa Mbak yang misalnya Mbak Ica, oh ini udah parah ini stresnya gitu. Seperti apa? Orang yang nunjukin gejala kayak apa Mbak? Yang ini butuh pertolongan banget. Yang jelas yang kita anggap gak normal ya, maksudnya mungkin sesimpel ini deh, kalau ada orang yang memang sering menjerumus untuk mencelakai, maksudnya melukai diri sendiri, nah atau atau melukai orang lain, nah itu udah mulai di warning tuh, kamu kenapa kok begini? Karena prinsipnya kan orang abnormal itu kan berarti sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku, ya kan? Nggak mungkin kan orang tiap hari marah-marah ngata-ngatain orang itu disebut normal. Wong normanya kan nggak begitu, berarti kan dicari tahu. Tapi ada orang kayak gitu, berarti dia abnormal. Banyak juga, dikit-dikit marahnya sampai deng, nah, itu kan banyak kan, dan itu intensitasnya sering, itu kan berarti kamu kenapa kok marahnya under control kayak gini, kok lost banget ini kenapa? Nah itu kan patut dipertanyakan juga gitu kan, mungkin dia ada masalah dengan emosinya atau orang lain gitu. Nah Mbak Ica sebagai orang yang pernah jadi penyintas nih, mengontrol emosi, cara kita mengontrol emosi yang kita tanamkan di diri kita itu gimana? Apa? Awalnya dulu ketika saya ditangani dengan psikiater, nggak tahu tuh cara mereduksi emosi itu gimana tuh nggak tahu. Tapi ternyata dari formula-formula bertahun-tahun formula yang saya temukan adalah ketika kita mau merilis emosi, kita harus tahu dulu kita seperti apa, kenal dulu kesenangan kita apa, yang bisa ngeblok kita apa, kita tuh harus tahu dulu ya. Kalau saya sendiri sih karena saya suka masak, suka makan gitu kan, jadi begitu saya tahu dan saya sadar ada yang nggak beres di saya udah mulai gampang panik, gampang cemas, gampang marah gitu kan, gampang lost control, saya pasti istirahat dulu. Mungkin seharian itu saya melakukan, saya pengen apa? Aku pengen belanja ke Superindo, ya udah aku belanja. Aku pengen masak. Nah, ketika saya udah menemukan coping stress yang tepat, recovery-nya akan lebih cepat juga. Jadi naruh energi kita untuk hal yang lebih baik daripada kita marah-marah. Sambil benar menanamkan apa yang ingin kita tanamkan. Apakah selamanya mau di IO atau mau mencoba bidang lain? Tapi kayaknya kalau saya lihat Mbak Ica ini tipenya orang yang bosenan, nggak cuma cukup di satu bidang. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau di IO itu pasti karena itu adalah bisnisnya ya, bisnis utamanya. IO Creative Agency itu tetap, cuman mungkin bisa merambah ke hal lain gitu. Pengen bikin bisnis yang nggak terlalu baik di lapangan sih. Karena kerja 2-3 tahun lagi mau ya udah jadi ibu rumah tangga aja, gitu. Rumah tangga aja, terus sambil handle bisnis yang sekiranya bisa di remote dari rumah gitu. Apa Mbak mau di bidang apa nanti bisnisnya? F&B. Pengen karena ya tadi ya coping stressku adalah masak. Nah, jadi pengennya sih, dan saya tuh suka masakan Jawa. Lidah saya tuh Jawa banget gitu kan. Jadi gitu yang manis, pedes, gurih. Pokoknya ada manisnya tuh saya suka. Nah, itu jadi pengennya nanti bikin resto tempat makan, tapi itu ya udah khusus Jawa aja. Gitu. Kayak enak, seru.